Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumarwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alif Tama Abdullah dengan NIM F04255027. Saya Erlina Dilara Madani dengan NIM F04255024. Saya Anissa Nurrahmah dengan NIM F04250001. Kami dari kelompok 11 kelas A program studi Bisnis Digital Universitas 11 Maret akan mempresentasikan tentang Elicit AI, yaitu salah satu aplikasi digital untuk membantu menyusun karya ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian Elicit. Apa itu Elicit? Elicit adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang berfungsi sebagai asisten penelitian. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mencari, merangkum, serta menganalisis literatur ilmiah secara lebih cepat dan efisien. Berbeda dari mesin pencari pada umumnya, Elicit tidak hanya menampilkan daftar jurnal, tetapi juga membantu pengguna memahami isi penelitian seperti tujuan, metode, dan hasil. Oleh karena itu, Elicit sangat bermanfaat dalam penyusunan karya ilmiah. Yang berikutnya, asal-usul Elicit. Elicit dikembangkan oleh organisasi bernama OAK, yaitu sebuah organisasi riset yang berfokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu manusia dalam memahami dan mengolah informasi yang kompleks. Elicit mulai dikembangkan pada awal tahun 2020-an seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan alat bantu digital dalam penelitian, terutama karena jumlah jurnal ilmiah yang terus bertambah, sulitnya menemukan informasi yang relevan secara cepat, dan juga kebutuhan mahasiswa dan peneliti untuk bekerja lebih efisien. Selanjutnya, fitur-fitur Elicit. Elicit mempunyai beberapa fitur yang bermanfaat, yaitu yang pertama, pencarian jurnal otomatis atau find paper. Elicit dapat mencari artikel ilmiah berdasarkan kata kunci atau pertanyaan penelitian tanpa harus menggunakan kata kunci yang terlalu spesifik. Yang kedua, ringkasan literatur atau literatur review. Elicit menyajikan ringkasan singkat dari setiap paper, mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga, ekstraksi data terstruktur atau data extraction. Elicit mampu mengambil informasi penting dari paper seperti jumlah responden, metode penelitian, dan hasil, lalu menyusunnya dalam bentuk tabel. Yang keempat, tanya jawab berbasis AI atau question answering. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan terkait isi paper dan Elicit akan memberikan jawaban berdasarkan sumber tersebut. Yang kelima, filter pencarian canggih. Elicit menyediakan fitur filter untuk menyaring artikel berdasarkan tahun publikasi, jenis penelitian, dan ketersediaan file PDF. Yang keenam, analisis temuan berlawanan atau contra-finding. Elicit dapat membantu menemukan hasil penelitian yang berbeda atau bertentangan, sehingga pengguna bisa melihat berbagai sudut pandang. Yang terakhir, ada kutipan dan ekspor. Pengguna dapat menyimpan referensi serta mengunduh hasil pencarian untuk digunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Keunggulan yang dimiliki oleh Elicit AI yang pertama, fokus pada pencarian literatur ilmiah. Elicit dirancang untuk membantu pengguna mencari literatur ilmiah seperti jurnal atau makalah penelitian. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan biasanya berasal dari sumber akademis yang relevan dengan topik yang dicari. Yang kedua, memahami konteks pertanyaan tidak hanya kata kunci. Elicit tidak hanya mencari berdasarkan kata kunci. Sistem ini juga dapat memahami maksud atau konteks dari pertanyaan pengguna, sehingga hasil pencarian yang ditampilkan bisa lebih sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menampilkan ringkasan makalah yang relevan. Elicit dapat menampilkan ringkasan dari makalah yang berkaitan dengan topik tertentu. Dengan adanya ringkasan ini, pengguna dapat mengetahui isi utama dari suatu penelitian tanpa harus langsung membaca seluruh makalah. Yang keempat, mengekstrak informasi penting dari makalah. Elicit juga dapat mengambil informasi penting dari suatu makalah, misalnya hasil penelitian atau poin utama yang dibahas. Hal ini membantu pengguna mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Yang kelima, menyusun data dalam bentuk tabel atau daftar.
Informasi dari beberapa makalah dapat disusun oleh Elicit dalam bentuk tabel atau daftar. Dengan cara ini, pengguna bisa lebih mudah melihat dan membandingkan data dari berbagai penelitian. Yang keenam, membantu mengelola sumber penelitian. Elicit juga membantu pengguna menyimpan atau menandai makalah yang dianggap penting. Hal ini memudahkan pengguna untuk menemukan kembali sumber penelitian yang sudah dipilih. Selain memiliki beberapa keunggulan, Elicit juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, cakupan informasi terbatas pada literatur akademis. Elicit lebih banyak mengambil informasi dari jurnal atau makalah penelitian. Karena itu, informasi dari sumber lain seperti berita atau artikel umum biasanya tidak banyak ditemukan. Yang kedua, sering hanya menampilkan abstrak makalah. Dalam beberapa kasus, Elicit hanya menampilkan abstrak atau ringkasan dari suatu makalah, bukan keseluruhan isi makalah tersebut. Yang ketiga, tidak selalu menyediakan teks lengkap. Tidak semua makalah yang ditemukan bisa diakses secara penuh. Ada beberapa makalah yang hanya menampilkan ringkasan karena isi lengkapnya berbayar atau tidak tersedia secara terbuka. Yang keempat, fitur dan antarmuka cukup kompleks. Bagi pengguna baru, tampilan dan fitur yang ada di Elicit mungkin terasa sedikit membingungkan. Pengguna biasanya memerlukan waktu untuk memahami cara menggunakan semua fiturnya. Yang kelima, tidak menghasilkan laporan atau tulisan lengkap. Elicit tidak dibuat untuk menulis laporan atau makalah secara langsung. Alat ini hanya membantu mencari dan merangkum sumber informasi. Yang keenam, kurang efektif untuk topik non-akademik. Elicit kurang cocok digunakan untuk mencari informasi tentang topik umum atau berita terbaru karena berfokus pada penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan Elicit AI ini? Yuk simak bareng-bareng caranya. Pertama, kita buka aplikasi Chrome terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan HP ataupun laptop ya. Nah, selanjutnya ketik pada kolom pencarian elicit.org atau elicit.org. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik Try Now. Setelah itu kita login terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan email maupun login menggunakan Google. Lalu klik akun yang kalian gunakan. Klik lanjutkan. Nah, untuk halaman ini ketik nama lengkap kalian ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan untuk aplikasi Pro, tapi kalau kalian mau yang gratis bisa scroll dan skip aja. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tuliskan topik karya ilmiah yang mau kita kerjakan atau kita cari sumbernya nih. Misalnya, pengaruh digital marketing terhadap perubahan perilaku konsumen di TikTok. Kalau sudah, bisa diklik submit ya. Nah, hasilnya udah mulai muncul nih. Ada banyak banget jurnal yang bisa kita jadikan acuan dalam membuat karya ilmiah kita. Selain itu, ada fitur ringkasan atau rangkuman. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot buka dan baca satu-satu sumber jurnal yang dikasih. Kalian bisa nyeleksi jurnal dari rangkumannya aja. Nah, selain itu ada juga fitur buat search atau cari kata atau kalimat. Disortir juga bisa berdasarkan yang paling relevan atau yang lainnya. Bisa juga mengatur mau tahun berapa nih guys. Mau dari 5 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu atau lainnya. Nah, kita juga bisa menyeleksi berdasarkan tingkatannya juga nih, mau Q3 atau Q1 itu bisa diatur. Nah, kalau sudah nanti kita bisa klik apply ya teman-teman. Nah, kita coba buka salah satu jurnalnya ya. Kalau mau buka tinggal klik judulnya aja. Nah, muncul deh. Nah, kalau mau lihat sumbernya bisa klik bagian doi ya guys.
Nah, terus bisa dilihat ya kalau jurnalnya itu asli dan bukan jurnal bodong, guys. Nah, kita bisa lihat PDF-nya juga nih. Nah, bisa juga kalau mau lihat PDF-nya langsung, klik bagian PDF tadi di webnya. Jadi nggak perlu tuh kita buka link sumber terus download PDF-nya, kayak gitu bisa langsung aja dari web elicit.ai. Bisa juga di save nih biar kalian kalau mau buka nggak usah cari-cari lagi. Nah, yang terakhir, walaupun kita udah keluar dari pencarian tadi, riwayatnya masih tetap ada ya teman-teman. Selanjutnya, kesimpulan, Elicit merupakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang membantu mempermudah dan mempercepat proses penelitian dengan menyediakan fitur pencarian, pemahaman, dan analisis literatur secara lebih terstruktur. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Elicit dapat membantu peneliti dalam mencari, memahami, dan mengolah sumber yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah. Meskipun demikian, Elicit juga memiliki beberapa keterbatasan seperti cakupan sumber yang terbatas, tidak selalu menyediakan akses ke teks lengkap, serta memerlukan waktu bagi pengguna baru untuk memahami cara penggunaannya. Nah, sekian video dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.